Baik, silahkan Ibu Evi untuk bisa memulai ibadah kita hari ini. Untuk teman-teman semua, mohon di-mute. Yang tidak bertugas, tolong di-mute. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom kepada kita semua. Shalom. Selamat Shalom. hari Minggu, puji Tuhan. Hari ini kita bisa beribadah, walaupun tidak bertemu secara langsung, tetapi kita percaya kita tetap satu hati untuk memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita mau bernyanyi nomor pujian 17, Maha Besar, Oh Tuhanku. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam karyamu, bintang dan bulu semua menjadi pertanda kuasa kami. Aku memuji kebesaran, aku memuji kebesaran Maha besar, Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar. Aku memuji kebesaran, Maha besar, Penciptaku. Aku memuji kebesaran, Maha besar, Oh Tuhanku. Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Doa pembukaan saya serahkan kepada Ibu Yuli. Mari kita satu dalam Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan di dalam hidup kami. Engkau memberi kami kehidupan yang baik dan penuh berkat dalam semangat iman yang datang daripadamu. Kami berterima kasih dapat berkumpul melalui online ini untuk memuji dan memuliakan-Mu. Tuhan Yesus, bimbing dan tuntunlah kami dalam ibadah ini, agar kami dapat memahami segala firman-Mu. Kepadamu-lah kami memohon, curahkanlah Roh Kudus dalam hati dan jiwa kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Aku kita sekali kasih Tuhan menyatukan persatuan kita dalam kita satu kita sekalian. Mari kita rasakan satu kita
sekali. Baik, mari kita sama-sama mendengarkan kesaksian dari Ibu Pendeta kita, Ibu Lesti Dewi. Kepada Ibu kami persilakan. Shalom. Saya bersyukur sekali pagi hari ini dan minggu kemarin sungguh bersukacita karena ternyata saya mengalami yang namanya kena virus COVID-19. Hari Kamis malam pulang dari latihan di gereja, saya demam sangat amat tinggi sampai semalam tidak bisa tidur, badan semuanya sakit sekali. Kemudian besoknya hari Jumat masih demam tinggi, malam 1 saya bisa tidur dan saya hanya minum obat Dikolgen saja karena saya kira karena keramas akhirnya masuk angin. Hari Sabtu pagi saya sudah sehat, badan sudah segar, semuanya sehat, semuanya normal, bahkan saya bisa syuting dan itu normal semuanya. Maka karena merasa sudah sehat malamnya dan hanya masuk angin saja, maka hari Minggu diputuskan untuk pergi ke gereja. Di gereja saya merasakan kondisi yang biasa saja, tidak demam, tidak batuk, tidak merasakan gejala yang pokoknya seperti orang sehat saja. Kemudian Minggu sore jam 4 setelah pulang dari gereja, jam 3, jam 4 menjelang maghrib, dada saya itu sakitnya minta ampun, sesak napas dan napasnya pendek-pendek. Ketika buat napas itu nggak bisa, batuk dan sesak napas sekali. Saya berdoa, Tuhan ini kenapa sakit banget. Terus saya ada grup doa JDW, saya kirim ke grup ibu-ibu, tolong dong doakan saya, dada saya sakit sekali dan saya sesak napas. Disinilah saya merasakan keajaiban dan pertolongan Tuhan. Percaya tidak percaya, mujizat itu ada. Ketika saya merinding, ketika ibu-ibu bilang saya mendoakan, saya turut mendoakan. Ada satu ibu yang saya tahu dia itu hatinya baik banget, tulus sama Tuhan. Ketika dia WA, saya ikut mendoakan gitu. Ketika saya baca itu, di dada itu ada rasa yang dingin gitu. Gitu kan, dia rasa dingin gitu di dada, nggak berapa lama langsung hilang sesak saya langsung plong, bisa napas normal gitu. Jadi Minggu malam itu saya mempunyai satu keyakinan saya sehat. Besok Senin saya mau ke dokter, ke puskesmas, saya tetap akan swab, tetapi saya yakin saya pasti negatif karena saya sudah tidak merasakan sesak napas lagi, napas pendek, saya udah nggak pendek lagi. Kemudian hari Senin saya ke puskesmas. Ternyata hasil swab antigen saya positif. Saya sedikit kaget. Tuhan, saya merasa sudah dijamah sama Tuhan. Sesak napas saya sudah tidak ada, dada saya nggak sakit. Tapi memang sih saya masih ada batuk, cuman di dalam dada itu rasa ada seperti memar di dalam, saya bilang gitu. Terus tangan saya dingin sekali, kaki saya dingin, sampai telapak tangan ini semuanya keriput. Begitu dinginnya sampai keriput, tapi saya tidak merasakan demam. Akhirnya ketika saya dinyatakan positif, saya curiga, wah ini jangan-jangan saturasi saya turun karena badan saya enteng, kepala melayang, badan dingin, nyaman pokoknya gitu, enteng gitu, nyaman. Akhirnya kita memutuskan untuk beli oximeter untuk mengukur saturasi. Benar, setelah minum obat dari puskesmas, antivirus dan semuanya, saya mulai reda, tidak batuk, tidak sakit, bisa tidur, badan tambah kuat, batuk-batuk sudah mulai menghilang. Dan ternyata memang Tuhan itu sungguh menolong kita. Saya merasakan satu mujizat yang sungguh luar biasa
ketika sesak napas pendek, ketika orang lain yang berdoa untuk kita ada mujizat. Saya terlepas dari sesak napas. Yang tertinggal hari-hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis itu hanya batuk-batuk saja. Luka memar di dada sudah mulai menghilang. Kemudian ternyata ketika saya sangat kelelahan dan badan dingin, kaki dingin, ternyata saturasi darah saya itu ngedrop sampai 80. Saya kaget, saya juga takut gitu kalau saturasi darah bisa ngedrop begitu kan. Karena yang dirasakan adalah tangan dingin, kaki dingin, kepala enteng, badan itu ringan. Dan perasaan untuk ngegeletak itu sangat nyaman gitu. Jadi itu yang saya alami dan bersukacita punya pengalaman ini. Saya percaya Tuhan bekerja. Jadi tolong teman-teman yang sakit, percayalah ada mujizat. Walaupun saya sakit dan kena COVID, tetapi puji Tuhan saat ini sudah tidak ada batuk, sudah sembuh, dan besok saya hari Rabu setelah selesai isoman saya akan cek lagi. Kenapa saya perlu cek? Karena saya menjaga bukan hanya diri saya, tetapi diri orang lain. Jangan sampai virus yang ada di tubuh kita itu menularkan ke orang lain tanpa kita sadar. Karena penularan COVID-19 tipe Omikron ini agak cepat dan tidak perlu khawatir sekali karena beda orang, beda daya tahan. Jadi ada yang mengalami sesak napas seperti saya, ada yang tidak. Jadi kondisi orang berbeda, tetapi jangan meremehkan virus COVID-19 dan selalulah ingat, jikalau sakit ingat Tuhan dan jangan sungkan untuk menghubungi saudara seiman, karena bantuan doa itu tetap menggetarkan surga, membuka pintu surga, dan mujizat terjadi. Itu yang saya rasakan, puji Tuhan, karena sesungguhnya sesak napas itu sangat amat tidak enak. Tetapi berkat doa saudara-saudara ibu-ibu di JDW, langsung ada aliran dingin di dada saya, yaitu yang membuat bisa bernapas dengan lega. Puji Tuhan, biarlah semua kemuliaan bagi Tuhan Yesus karena Tuhan bekerja sampai saat ini. Puji Tuhan, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kesaksian dari keluarga Bapak Johan. Silakan Pak. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Sebenarnya sih nggak ada yang berarti banget selama COVID di keluarga saya. Sebenarnya ya, kami tuh terkonfirmasi positif tanpa gejala. Kejadiannya tanggal 27 Januari kemarin, si Matthew duluan yang sakit demam. Itu juga ya hanya satu malam dia sakit, pas hari Jumatnya ya dia udah biasa lagi. Setelah itu hari Minggunya si Yuni mamanya yang sakit demam juga. Itu juga terjadi ya, hanya satu malam. Begitu hari Seninnya tanggal 1 si Angel dulu yang kerasa nggak enak di tenggorokan. Tapi ya sempat nggak enak badan, tapi tetap kerja mereka semuanya. Stephanie juga begitu mengalaminya. Dan yang terakhir itu saya hari Selasa ngerasain juga yang namanya nggak enak badan pada sakit semua, tenggorokan rada gatel. Tapi ya itu saya masih tetap biasa saja. Saya anggap itu biasa saja. Pas hari Kamisnya si Stephanie di kantor diharuskan untuk PCR. Ternyata pas hari Jumat ya pagi Stephanie positif.
hasilnya positif ya. Nah, akhirnya ya hari Jumat siangnya si Angel juga harus ke kantor di swab antigen di kantor, ternyata dia positif. Dan akhirnya ya dia pulang lagi ke rumah. Setelah itu ya hari Sabtunya si Angel ya PCR juga, dan hari Minggu pagi dinyatakan positif juga, tapi tanpa gejala. Sebenarnya gejalanya hanya di awal, hanya pada 1 hari semua kita ngalaminnya. Mungkin ya itulah kejadiannya ya di keluarga saya. Akhirnya ngerasain juga yang namanya COVID. Setelah selama ini kita bertahan dari serangan COVID, ternyata ya emang Tuhan berkehendak kita sekeluarga harus ngerasain juga. Saya dan Yuni sih sebenarnya nggak pernah mau dites karena ya kita ngerasa baik-baik saja. Tapi ya kita menjaga jangan sampai kita menularkan ke orang lain, makanya kita isoman di rumah selama 1 minggu ini. Ya, mungkin itu saja dari pengalaman COVID dari keluarga saya. Ya, dikembalikan ke si Happy. Terima kasih. Kita akan merespon kesaksian Bapak Ibu Saudara kita ini. Kita bernyanyi kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, seperti sungai, seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu tenang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu tenang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Halo Pak. Halo Pak, selamat pagi, selamat beribadah. Opung, ya bagaimana kabarnya yang sekarang? Sekarang agak lumayan, masih lemas. Ya kami sekarang juga ada di Tangerang Pak. Oh di Tangerang. Di Tangerang, rumah Pak Pinter. Oh ya, puji Tuhan. Kita selalu mendoakan Opung supaya penghiburan dari Tuhan senantiasa turun atas Opung, Adria, semualah seluruh keluarga. Ya. Dan kami mengucapkan terima kasih Opung untuk kesempatan mendampingi Coki
sampai Tuhan memanggil kembali. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, Opung, hari Selasa itu istri saya bercerita bahwa dia melihat Coki diangkat oleh Tuhan. Amin. Itu sebabnya waktu itu ya kita sudah yakin bahwa Coki akan dipanggil Tuhan. Saya minta untuk istri saya memastikan Coki benar-benar berserah diri kepada Tuhan Yesus. Iya, Pak. Saya bersyukur. Jadi kita diberi kepercayaan, kesempatan untuk mendampingi Coki sehingga dia boleh siap secara rohani, secara segala-galanya untuk menghadap Tuhan. Yang saya senang adalah yang dilihat istri saya itu, mungkin istri saya yang lebih baik yang cerita, karena saya kan diberi cerita. Gimana? Iya, jadi waktu hari Senin, semuanya saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang percaya kepadanya. Saya sangat meyakini itu. Senin pagi, kami berdua berniat pergi ke rumah Opung untuk menengok Coki. Ketika kami sedang sarapan, Opung miss call. Saya telepon balik, ternyata Opung salah pencet katanya. Saya mau telepon Adria, tapi karena ibu bajunya sama-sama merah dengan Adria, salah pencet ke saya kasih tahu, saya mau ke rumah Opung, tengok Coki. Opung bilang, sedang di rumah sakit, dia bilang gitu. Kemudian saya siang itu akhirnya ke rumah sakit, walaupun Opung waktu itu siang, nggak usah ke rumah sakit, Bu, sorean aja, dia bilang. Saya bilang, nanti hujan, Pung, sekarang aja. Terus akhirnya saya paksain, walaupun nanti nggak boleh masuk, saya tetap paksa ke rumah sakit. Ternyata Adria masih ada di rumah sakit dan kami bisa masuk. Saat kami tengok, Coki masih segar, bisa berkomunikasi dengan baik dengan kami. Akhirnya Senin malam Selasa, saya bermimpi, saya melihat Coki sudah diangkat begini sama Tuhan Yesus. Saya kaget, Pak. Selasa pagi saya bicara dengan Pak Hastio, waduh, saya melihat Coki diangkat, saya bilang gitu. Terus Pak Hastio bilang, ya udah balik lagi ke rumah sakit, temenin Coki. Hari Selasa, Coki masih sehat, tidak ada tanda-tanda ngedrop atau bagaimana, enggak. Kita komunikasi lancar. Hari Rabu masih komunikasi juga. Hari Kamis mulai siang ngedrop, Rabu malam udah mulai ngedrop, Kamis ngedrop, Jumat pulang. Tuhan semuanya berjalan lancar, Tuhan tolong, dan di saat kepulangan yang terakhir, Coki ada ditemani sama Opung Tobing juga. Puji Tuhan, itu sukacita tersendiri, dan kita bersyukur karena Coki adalah sangat istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Karena Coki mengalami kesakitan yang sangat amat dahsyat menurut saya, tetapi dari mulut Coki tidak ada keluhan ataupun hujatan kepada Tuhan. Itu yang saya belajar. Saya bilang, Coki, kamu sangat istimewa, kamu mengalami penderitaan yang sangat dahsyat seperti ini, bisa bersyukur dan masih ingat Tuhan. Terakhir dia bilang, ampun, begitu sakitnya dia teriak, ampun, ampun. Dan puji Tuhan, saat ini dia sudah tidak merasakan sakit lagi, dan sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Itu keyakinan saya. Puji Tuhan. Dari peristiwa ini, mari teman-teman, ini adalah waktu kita masih punya kesempatan. Saya bilang, berbahagialah Coki yang menderita kesakitan sebelum meninggal, sehingga dia itu bisa mempersiapkan diri. Mari kita berdoa senantiasa supaya ketika ajal kita datang, Tuhan memanggil kita, kita siap.
Jangan sampai kita menghadap Tuhan dalam keterkejutan. Jangan sampai itu terjadi, karena kita tidak siap. Mulai sekarang, bersiaplah senantiasa, kita pasti akan pulang, siapkan diri kita, dekatkan pada Tuhan. Itu, puji Tuhan. Makasih Ibu. Makasih Bu. Baik, Evi mungkin bisa dilanjutkan. Ya baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nanti persembahan boleh dikirim di nomor rekening yang sudah tertera atas nama Bapak Johan. Sebelumnya mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Selamat memberi, saya ucapkan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi, ajarilah kami bahasa cintamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta apa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci diam hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Kami bahasa cintamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah
agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Adalah kasih yang kami terima sebagai anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Kasih yang dari Tuhan. Kasih itulah yang menyelamatkan kami. Sebab firman-Mu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan putranya yang tunggal Yesus Kristus mati di atas kayu salib menebus kami dari segala dosa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan berkati saat kami akan merenungkan firman Tuhan, akan mendengarkan pengajaran yang dari firman Tuhan. Biarlah hati kami diberkati sebagai hati yang baik, karena hati yang baik adalah seperti tanah yang subur. Ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, benih itu akan tumbuh dan berbuah banyak dalam kehidupan ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tema kita adalah the greatest is love, ya, kasih yang terbesar. Kita bicara pagi ini tentang kasih, karena besok tanggal 14 Februari, dan tanggal 14 Februari dirayakan sebagai hari Valentine, hari kasih sayang. Jadi kita hari ini akan berbicara tentang kasih. Nasnya diambil dari 1 Korintus pasal 13, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, lalu lompat ke ayat 13. Baik, sila tetap dalam kondisi di mute, kita baca bersama-sama ya, kita baca bersama-sama ayatnya, tapi tetap dalam kondisi di mute. Hanya saya yang tidak di mute. Baik. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 lalu ayat yang ke-13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ayat yang ke-13 sekarang,
demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Baik, nah saudara-saudara sekalian, saya mengutip perkataan atau quotes dari Haddon Robinson. Dia adalah guru di dalam ilmu berkhotbah. Bukunya sangat terkenal, dipakai di sekolah, di STT. Dia berkata seperti ini tentang kasih. Kasih adalah sesuatu yang jika gereja memilikinya, maka ia tidak membutuhkan yang lain. Saya ulangi lagi. Kasih adalah sesuatu yang jika gereja memilikinya, maka ia tidak membutuhkan yang lain. Tetapi jika ia tidak memilikinya, maksudnya gereja tidak memiliki kasih, maka apapun yang dimilikinya tidak benar-benar sangat penting. Nah, itu adalah perkataan, ucapan, quotes yang saya ambil dari Haddon Robinson. Sebenarnya inilah yang Rasul Paulus ingin sampaikan di dalam pasal yang ke-13 ini, yaitu tentang kasih. Dalam bahasa kita, kasih dipahami sebagai sesuatu atau sebuah kata yang di situ menggambarkan emosi, yaitu bahwa perasaan seseorang suka kepada orang lain, timbul rasa kasih kepada orang lain. Tetapi Paulus menulis surat ini tidak di dalam bahasa Indonesia, tetapi di dalam bahasa Yunani. Paulus berbicara tentang kasih yang dia istilahkan adalah agape. Kasih agape ini tidak dikenal di dalam literatur Yunani, ya, tidak dikenal. Itu istilah yang khas yang muncul di kalangan orang-orang percaya atau orang-orang Kristen, ya. Ini adalah kasih yang tidak ada kaitannya dengan emosi. Tidak ada syarat untuk seseorang menerima kasih yang bersifat agape ini, karena kasih itu adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih agape itu seperti hadiah gratis. Diberikan bukan karena yang menerimanya itu pantas untuk mendapatkan, bukan, sama sekali bukan. Ya, dia diberikan begitu saja, ya gratis, tanpa syarat. Sang pemberi memilih untuk memberikan kasih yang agape itu demi kepentingan yang terbaik bagi orang yang dikasihinya. Kasih agape itu adalah kasih yang murni diberikan demi kebaikan dari orang yang dikasih itu. Entahkah orang yang dikasih itu memberi rasa nyaman atau tidak kepadanya. Nah, jadi si pemberi kasih itu tidak memperoleh atau tidak mengharapkan keuntungan apapun juga. Itu adalah kasih agape. Nah, kasih semacam ini tidak ditemukan di dalam literatur Yunani. Ya, kita juga tidak menemukan konsep seperti itu di budaya kita. Ini adalah kasih, misalnya, contohnya, ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bukan karena kaki muridnya atau si muridnya itu pantas untuk menerima perlakuan itu dari Tuhan Yesus. Sama sekali bukan, justru kebalikannya. Murid-murid Tuhan Yesus yang seharusnya lah membasuh kaki Tuhan Yesus. Sebab posisi Tuhan Yesus adalah posisi yang di atas mereka. Mereka sebagai muridnya, sedangkan Tuhan Yesus sebagai gurunya. Nah, itu adalah sebuah contoh kasih agape, yaitu kasih yang hanya memberikan kasih itu kepada seseorang bukan karena orang itu pantas untuk menerimanya. Ya. Kasih semacam ini membuat seseorang bersedia untuk menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain, tidak peduli jika orang itu harus berkorban nyawa. Nah, itulah kasih yang sebenarnya dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu kasih agape. Tuhan Yesus
Allah karena kasih-Nya begitu besar kepada manusia, manusia yang berdosa, yang pantasnya dihukum, yang jahat di mata Allah, yang melanggar kehendak Allah, melanggar firman Tuhan, melanggar perjanjian dengan Tuhan, yang gak pernah punya rasa rindu kepada Tuhan, tetapi Allah memberikan kasih itu kepada manusia berdosa, yang tidak rindu kepada Dia, yang tidak ingin mencari Dia, bahkan yang ingin bebas dari Dia supaya bisa hidup sebebas-bebasnya tanpa ada harus mengekang diri dan lain sebagainya, nggak harus sesuai dengan kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Nah, kepada orang yang seperti ini, Allah di dalam Yesus Kristus memberikan kasih-Nya, yaitu dengan menyerahkan putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk menanggung seluruh dosa umat manusia, dan kemudian Dialah yang menggantikan hukuman kematian, hukuman dosa, hukuman semuanya itu dengan mati di atas kayu salib demi supaya kita diselamatkan. Apa keuntungan dari Tuhan Yesus? Tidak ada. Ya, yang ada adalah pengorbanan. Nah, Paulus berbicara tentang kasih yang seperti ini. Ya, Paulus berbicara tentang kasih yang seperti ini. Karena Paulus menulis suratnya ini kepada jemaat di Korintus, dia memberi pengajaran kepada jemaat di Korintus, dia mengingatkan jemaat di Korintus, maka kita saat ini perlu sedikitlah untuk tahu latar belakang jemaat di Korintus. Mengapa sampai Paulus memberi nasihat, mengingatkan jemaat di Korintus, hei jemaat di Korintus, dengar ini, kamu harus punya kasih. Nah, kita perlu tahu, ya, Korintus itu, kota Korintus terkenal dengan pemujaan kepada dewa-dewi mereka. Salah satunya adalah Dewi Asmara. Nah, Dewi Asmara ini disembah oleh orang-orang di Korintus yang praktek pemujaannya itu diadakan di kuil, disertai dengan tindakan-tindakan amoralitas seksual. Makanya kan ada istilah pelacuran bakti. Ada wanita-wanita terpilih yang melayani di kuil, dan wanita yang terpilih ini dikhususkan untuk melakukan praktek hubungan seksual dalam prosesi penyembahan kepada Dewi Asmara ini. Nah, kemudian Korintus itu, di sana ada agama-agama asli, agama-agama misteri Yunani yang sangat populer, yang praktek supranaturalnya itu sangat emosional, ya, sangat emosional. Saat mereka berada di kuil, saat mereka melaksanakan ritual menyembah dewa-dewi mereka, ya mereka bisa tak terkontrol, lalu melakukan tindakan-tindakan aneh disertai dengan fenomena-fenomena misalkan trans atau kesurupan, dan kita semua kurang lebih bisa membayangkan kalau seseorang itu kesurupan seperti apa yang akan dilakukannya, ya. Ya, kita tahulah di Gereja Baptis Indonesia Iman, tidak terlalu jauh dari Gereja Baptis Indonesia Iman itu kan juga ada tempat ibadah yang kadang-kadang dalam proses ritual mereka ada tindakan-tindakan yang supranatural. Misalnya lidah dipotong lalu nyambung kembali dan seterusnya. Nah, kemudian latar belakang agama dan budaya seperti itu mempengaruhi jemaat di Korintus. Sehingga jemaat di Korintus, walaupun mereka sudah menjadi orang Kristen, mereka suka hal-hal yang sifatnya mistis. Mereka suka yang aneh-aneh, mereka suka yang sifatnya dramatis, mereka suka yang sifatnya kesurupan. Makanya di surat Korintus itu ada praktek bahasa roh. Ya, praktek bahasa roh itu secara fenomena ada kemiripan dengan agama lama mereka. Ya, mereka suka hal-hal yang bersifat mujizat, mereka suka hal-hal yang sifatnya penyembuhan ilahi. Ya, pokoknya seperti agama lama mereka lah. Ya, seperti agama mereka yang lama. Nah, kemudian hal-hal ini dijadikan sebagai ukuran kerohanian. Makanya ada masalah di
gereja Korintus itu, yang kita bisa melihatnya di surat Korintus itu, bagaimana mereka saling menonjolkan karunia-karunia rohani mereka. Ada yang membanggakan, karunia saya nubuat, keren dong gitu. Yang lainnya, enggak, saya punya karunia bahasa roh, lebih keren lagi. Terus yang punya karunia nubuat ini bertanya, kerennya bahasa roh di mana? Saya nggak ngerti. Nah itu dia, yang ngerti cuma malaikat. Keren kan? Bahkan sampai kepada siapa yang membaptiskan mereka itu penting buat mereka. Sehingga akhirnya mereka berantem. Kamu dibaptis sama siapa? Aku dibaptis sama Paulus. Oh enggak, aku dibaptis sama Paulus. Apolos itu murid itu. Aku dibaptis sama Paulus. Masih kalah. Aku dibaptis sama Petrus. Lebih hebat lagi. Petrus itu rasul yang di bawah Tuhan Yesus, diajar langsung oleh Tuhan Yesus. Nah, sehingga terjadi perpecahan di dalam jemaat. Karena itu Paulus menjadi curiga. Kalian itu bergerejanya bersemangat sekali. Bagus sih. Tetapi jangan-jangan kalian tidak punya kasih. Karena satu dengan yang lain akhirnya saling menghakimi. Kamu Kristen, kamu kelas 2, aku kelas 1. Kenapa kelas 2? Nah, ingat beberapa waktu yang lalu itu ada ucapan-ucapan seperti itu di lingkungan gereja. Kalau orang Kristen nggak berbahasa roh, itu orang Kristen kelas 2, yang berbahasa roh kelas 1. Terus yang lainnya bilang, aku kelas VIP karena aku adalah golongan Tuhan Yesus. Nah, ya perdebatan lah, perpecahan. Nah, di dalam ayat 1 sampai dengan 3, Rasul Paulus berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Nah, hebat nggak sebenarnya? Bisa semua bahasa manusia, bisa bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Paulus langsung tonjok jemaat itu, dan tonjokan Paulus mantap sekali. Istilah bahasa malaikat itu sebenarnya adalah istilah sindiran untuk mengistilahkan bahasa roh yang orang nggak mengerti. Tapi tidak punya kasih itu semua nggak penting banget, tahu nggak? Cuma berisik doang. Itu maksudnya kata Rasul Paulus. Seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bahasa rohmu itu nggak penting. Nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya, nggak berharga di hadapan surga. Karena nggak punya kasih. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian di dalam ayat yang kedua, Paulus berkata, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Hebat kan? Punya iman yang sempurna yang bisa memindahkan gunung. Tetapi, kata Paulus, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ukuran kehebatan seseorang itu bukan karena dia bisa melakukan hal-hal yang supranatural. Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa memindahkan gunung, bukan. Itu ajaran manusia, itu bukan dari Tuhan datangnya. Tetapi kalau kita melihat apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, kalau engkau tidak punya kasih, engkau sama sekali tidak berguna. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata, pada akhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kami mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, nyahlah kamu dari hadapanku. Hei kamu sekalian pembuat kejahatan. Maka itu kita perlu mengerti pentingnya kasih. Kemudian di dalam ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jiwa militan itu penting.
Memiliki jiwa yang rela berkorban, siap mati bagi Tuhan itu dahsyat luar biasa. Tetapi ingat, jika engkau tidak punya kasih, semua itu tidak punya nilai di hadapan Tuhan. Jadi, sadarkah kita bahwa kasih itu sangat penting? Mungkin itu kita berkata, oh ya, itu masalahnya di Korintus, itu bukan masalah kita, apalagi kita gereja baptis. Kita nggak nafsu-nafsu amat dengan bahasa roh, bisa sok, enggak, ya nggak apa-apa. Kita juga nggak terlalu penting-penting banget untuk tengging-tengging setan, kita nggak nafsu. Biarinlah, itu kan masalahnya Korintus, enggak. Walau kita gereja baptis, tapi kalau kita tidak punya kasih, semua yang kita banggakan tidak punya nilai di hadapan Tuhan. Kalau saya mau mengubah sedikit ayat tadi, akan bunyinya seperti ini. Sekalipun kita mempunyai doktrin yang paling alkitabiah, lagu gereja yang paling berbobot, karena memiliki kandungan teologi yang bagus, sekalipun kita punya liturgi dan tata gereja yang paling hebat, tetapi jika kita tidak punya kasih, itu semua omong kosong. Seperti kata Hayden Robinson tadi, kasih adalah sesuatu yang jika gereja memilikinya, maka ia tidak terlalu membutuhkan yang lain. Dan jika tidak memilikinya, maka apapun yang dimilikinya itu tidak benar-benar penting. Nah, kalau kasih sebegitu penting seperti itu, ini yang harus kita tahu. Ayat 4 dan seterusnya saya bacakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, sebenarnya yang ditulis oleh Rasul Paulus itu hal-hal yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Dan kalau kita baca ulang dan kita masukkan kata Tuhan Yesus di situ, maka ayat itu berbunyi, Tuhan itu sabar, Tuhan itu murah hati, Tuhan itu tidak cemburu, Tuhan itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, kasih yang Paulus gambarkan tadi sebenarnya menggambarkan kasih yang ada di dalam diri Tuhan Yesus, yaitu kasih agape. Saya punya kabar baik. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 13, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Dengan kata lain, kualitas kasih yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu tadi, kasih agape itu juga harus menjadi kasih yang kita miliki. Tidak hanya milik Tuhan, tetapi setiap anak-anak Tuhan harus memilikinya. Nah, jika kita mematuhi perintah Tuhan Yesus itu, maka ayat tadi akan berbunyi seperti ini. Saya itu sabar, saya itu murah hati, saya tidak cemburu, saya tidak memegahkan diri dan tidak sombong, saya tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, saya tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, saya tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, saya menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, jika gereja kita memiliki kasih yang seperti ini, saya ulangi lagi, jika gereja kita memiliki kasih yang seperti ini, maka semua yang lain tidak terlalu penting untuk kita miliki supaya gereja kita eksis. Tidak terlalu penting untuk memiliki alat musik yang paling canggih. Tidak terlalu penting memiliki sound system yang paling empuk suaranya. Tidak penting memiliki tim musik yang paling handal sampai pemusik profesional pun kalah. Tidak penting memiliki AC sentral, kursi yang empuk, mobil untuk antar jemput jemaat, tidak penting. Karena tidak ada kasihlah yang membuat kita merasa bahwa semuanya itu penting dan harus ada.
Saya pernah punya pengalaman, saya ceritakan sedikit. Dulu ada orang Kristen, judulnya Kristen, mereknya Kristen, tapi nggak pernah ke gereja. Saya datangi, yuk ke gereja, bukankah merekmu adalah Kristen di KTP? Terus dia beralasan, saya nggak bisa bangun pagi. Kita datang, kita kunjungi, kita doakan, kita beri pengertian. Lalu dia bilang, Pak, bukannya saya nggak mau ke gereja, tapi saya nggak bisa bangun pagi. Seandainya saya bisa bangun pagi, ya setidaknya ada waker lah. Kemudian saya beritahu istri saya, yuk kita beli waker. Orang ini masalahnya adalah masalah nggak bisa bangun pagi. Jadi saya beli waker, saya kasih ke dia. Nah, sekarang ada waker, kamu bisa setel, kamu bisa bangun pagi. Apa yang terjadi? Minggu berikutnya dia datang ke gereja dan dia beribadah. Minggu berikutnya dia nggak ke gereja lagi dan tidak pernah ke gereja lagi. Orang kalau tidak punya kasih kepada Tuhan, minta syaratnya itu macam-macam, banyak. Minta dijemputlah ke gereja, tiba-tiba merasa kalau ke gereja tanpa kendaraan nggak bisa. Tapi di luar hari gereja, di luar hari Minggu, keluyuran kemana-mana. Orang kalau tidak punya kasih, syaratnya macam-macam. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang kita harus mengerti? Ayat yang ke-8 bagian A, itu berkata, kasih tidak berkesudahan. Semua yang lain akan lenyap, tetapi kasih akan kita bawa sampai ke surga. Jangan di dalam hidup ini kita mementingkan sesuatu yang oleh Tuhan tidak dianggap terlalu penting. Rugi, sia-sia. Sebagai seorang Kristen, kita harus memikirkan kekekalan. Lihatlah apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Maka pesan saya, yuk kita bangun kasih agape itu di dalam kehidupan kita. Seperti apa kasih itu? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada di dalam 1 Korintus pasal 13 itu, ayat 4 dan seterusnya. Yuk saudara-saudara sekalian, kita memiliki kasih, karena kasih itulah yang akan kita hidupi sampai di dalam kekekalan nanti. Dan kasih itu yang menjadikan diri kita serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berikan kepada diri kami kualitas kasih yang seperti ada di dalam Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku memberikan perintah kepadamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Bapa, kami berdoa, kami masih jauh dari kualitas itu. Tetapi kami memiliki kesadaran bahwa hari ini kami dipanggil untuk bertumbuh di dalam kasih, untuk memiliki kasih itu di dalam kehidupan kami. Kasih agape, kasih yang tidak mengharapkan balas, kasih yang adalah kasih seperti Tuhan Yesus sendiri. Kami berdoa Tuhan, bantu kami dan tolong kami untuk di dalam kehidupan ini, kasih itu terus bertumbuh, menjadi kuat, menjadi karakter kami yang baru di dalam Tuhan, supaya kami dapat merepresentasikan Tuhan di dalam dunia ini. Dan kami juga bersyukur, semua yang indah, yang baik, yang hebat, yang kami miliki di dalam dunia ini, nanti juga akan lenyap, tetapi kasih akan terus kami hidupi sampai kepada surga. Terima kasih Tuhan. Jadikan umat-Mu semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini menjadi umat yang mengasihi Allah, menjadi umat yang mengasihi sesama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan
Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa syafaat. Nanti doa syafaat dipimpin oleh Bapak Hari. Kita nyanyi dengan pujian Aku Melayangkan Mataku ke Gunung-gunung. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagaku tidak akan terbelah. Sesungguhnya Dia terlelah dan tidak tertidur, penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Tuhan akan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Matahari tidak menyakiti aku. Matahari tidak menyakiti aku pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan kan menjagaku terhadap segala kecelakaan. Iya. Aku, Tuhanlah penjagaku. Tuhanlah penjagaku. Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kanan. Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan memasuki doa syafaat. Terdengar ya? Terdengar? Oke. Iya, kedengaran Pak. Ya, oke. Sekarang kita akan berdoa. Kita akan memasuki doa syafaat. Sebelumnya, terima kasih atas renungan mengenai kasih dari Bapak Pendeta. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Oke. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan kepada kami, sehingga kami dapat bersekutu melalui Zoom pada saat ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang belum sempat ikut di dalam acara ini. Terima kasih Bapak atas kesempatan di mana kami saat ini dapat menaikkan doa syafaat. Terima kasih Bapak atas pemeliharaan dan berkat yang telah kami terima. Bapak telah berikan kepada kami sehari lepas sehari, sehingga kami bisa sehat hingga saat ini. Kami berdoa kiranya Roh Kudus tetap membimbing kami, dan juga kami berdoa mengucapkan terima kasih atas pengampunan yang telah diberikan Bapa melalui
Tuhan Yesus Kristus sehingga kita bisa selamat. Pada kesempatan ini kami berdoa khusus bagi situasi dunia yang sedang dilanda pandemi virus COVID yang telah memasuki tahun ketiga. Kami berterima kasih karena selama 2 tahun Bapak telah memelihara kami, telah menjaga kami, sehingga kami masih sempat saat ini diberi kesempatan hidup, dan kami berdoa kiranya wabah COVID ini segera mereda dan tidak berkepanjangan. Kami berdoa juga untuk perekonomian dan situasi supaya perekonomian kami bisa dipulihkan. Karena kami merasa demikian rupa dengan situasi sekarang, di mana hampir seluruh, tidak saja di Indonesia, tapi di berbagai negara, saya kira perekonomian sudah terpuruk. Tetapi kami berterima kasih atas pemeliharaan Bapak, sehingga kami masih tetap bertahan. Dan kesempatan ini kami berdoa bagi pemerintahan Indonesia, kami berdoa bagi presiden kami berdoa bagi menteri-menteri, pimpinan pemerintahan, kiranya Bapak tetap memberikan mereka kebijaksanaan dalam menjalankan tugas-tugas demi kesejahteraan masyarakat. Ini juga berdoa khusus untuk tanah Papua. Tuhan sendiri yang akan membereskan semua persoalan saudara-saudara kami di daerah Papua. Kami berdoa bagi jemaat kami yang banyak juga saudara-saudara kami dari Papua yang sedang menyelesaikan studi di sini. Kiranya mereka dapat belajar dengan lancar. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami juga yang sedang mencari pekerjaan atau mereka yang bekerja. Kiranya mereka mendapat pekerjaan yang baik. Terima kasih Bapak atas semuanya ini. Kami berdoa bagi kesembuhan saudara-saudara kami yang sedang sakit atau di dalam penyembuhan. Kami berterima kasih karena penyertaan Tuhan sehingga keluarga Bapak Yohan seperti dalam kesaksiannya, Tuhan tetap menolong, membimbing sehingga mereka merasa bahwa mereka tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Dan itulah merupakan satu pengalaman yang sangat baik bagi keluarga Pak Johan, di mana Bapak tetap memelihara. Walaupun pertama mungkin kami merasa sangat ketakutan dengan adanya penyakit COVID yang demikian dahsyat itu. Kami berdoa juga, kami mengucapkan terima kasih karena Bapak telah memberikan kesembuhan kepada Ibu Dewi, Ibu Presti. Tuhan telah memberikan mujizat sehingga dia bisa sembuh. Atas pertolongan doa-doa dari yang lain juga yang tetap mendukung atas kesembuhan Ibu Dewi. Kami berdoa juga bagi Ibu Evi, Bapak sabar dalam pelayanannya, tetap Tuhan bimbing dan juga memberikan kesempatan pada Bu Evi. Kami juga berdoa bagi Stefan, juga keluarganya, juga bagi keluarga Opung. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap melindungi mereka. Kami berdoa bagi pertumbuhan iman, sehingga kami berdoa kiranya tetap menolong kami di dalam keimanan kami, sehingga iman kami tetap bertumbuh. Dan tanpa bantuan Roh Kudus kami tidak ada artinya. Kami
berdoa bagi semuanya ini, dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya ini. Sebagai penutup, mungkin kita akan berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Umur panjang ada di tangan kananmu. Di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Biarlah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang ku tahu tujuan hidupku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupku kini berarti bagimu. Aku ada untuk jadi penyembahmu, bersekutu menjadi muridmu, melayani Tuhan dan menjadi saksi, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat berfellowship. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sudah selesai. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tapi terakhir kenapa suaranya hilang ya? Recording stopped. Ya, tadi keputus. Internetnya tiba-tiba putus.